Ibadah yang berkenan menjadi judul perenungan bagi kita semuanya pagi hari ini. Ibadah kita harus berkenan kepada Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 28 dan 29, firman Tuhan dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Cek. Mic-nya dimatiin semua. Kita masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. 1.000 rubah di kiri, 10.000 rubah di kanan itu tidak akan menimpa kita. Apa yang bakal terjadi di dunia ini? Kalau kita cermati di Matius 24, tanda-tanda kesudahan zaman sebelum kita masuk dalam zaman yang baru, bukan kiamat ya. Ada bencana, perang, bangsa bangkit melawan bangsa, gempa bumi di berbagai tempat. Sudah terjadi belum ini semua? Sudah ya. Ada bencana kelaparan dan banyak orang akan murtad. Firman Tuhan berkata, kita ini masuk dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Artinya kita mengalami goncangan, tapi tidak tergoncangkan, tidak rubuh. Ya, Tuhan Yesus berkata, siapa yang datang mendengar perkataanku, setelah mendengar melakukan, dia seumpama orang bijaksana membangun rumah di atas batu karang. Mau banjir, mau badai datang, rumah itu tidak rubuh. Banjir ya basah, badai ya goncang. Jadi kita tidak akan diluputkan dari goncangan, cuma bedanya kita tidak akan rubuh. Tapi siapa datang mendengar, setelah mendengar tidak melakukan apa yang didengarnya, firman Tuhan, dia disamakan dengan orang bodoh. Berarti dia bodoh karena disamakan sama orang bodoh. Yang membangun rumah tanpa fondasi. Kapan dibedakan orang membangun rumah dengan fondasi dan tanpa fondasi? Ketika ada banjir, badai, masalah hidup. Nah, Paulus yang menulis surat ini, penulis Ibrani ini ditafsirkan Paulus yang menulis surat ini, dia berkata kita ini masuk dalam kerajaan tak tergoncangkan. Karena kita masuk dalam kerajaan tidak tergoncangkan, yuk kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Bukan cara menurut kita. Ya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dalam perjanjian lama ketika Tuhan hadir turun di atas Gunung Sinai itu bergetar. Kilatan api, asap memenuhi gunung itu. Dan Tuhan berkata, tidak boleh satu orang pun menyentuh gunung itu. Satu orang pun atau hewan pun menyentuh Gunung Sinai pada waktu itu akan mati seketika. Karena Allah adalah api yang menghanguskan. Dalam perjanjian lama bangsa Israel beribadah kepada Allah itu dengan takut. Tapi dalam perjanjian baru kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan bersorak-sorai, bisa menari-nari. Kumpulan yang sangat meriah. Pola ibadah perjanjian lama dan perjanjian baru memang berbeda. Tapi ibadah kita ditujukan kepada pribadi yang sama yang tidak berubah. Yaitu Allah adalah api yang menghanguskan. Dia tidak pernah berubah. Dulu dia menghanguskan seketika manusia bisa mati. Sekarang tidak langsung mati, tapi ujungnya sama karena Allah tidak pernah berubah. Dia api yang menghanguskan. Beribadah di sini artinya melayani Tuhan. Jadi bagaimana cara kita beribadah hari-hari ini? Kita punya pengharapan 2024, apapun yang terjadi kita tetap masuk dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Mari sama-sama selain kita mengucap syukur, kita beribadah kepada Allah menurut cara yang menyenangkan hatinya. Nah, Hosea berkata, sebab aku Tuhan menyukai kasih setia bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Bukan Tuhan tidak suka korban sembelihan dan korban bakaran kita. Tapi yang Tuhan lebih suka ialah kasih setia dan pengenalan. Kadang kita ini gak nyambung ya.
Saya punya teman seorang pria, dia belum menikah. Saya bilang, kamu nunggu apa? Ayo, pengen dekat sama siapa? Kalau dulu prinsipnya cinta ditolak, dukun bertindak. Nanti kalau cinta ditolak, pendeta bertindak. Kamu suka sama siapa? Mau gak saya kenalin sama ini? Ada perempuan juga belum nikah nih. Boleh kok lah, lumayan cantik. Oke, saya hubungi si teman perempuan saya. Mau gak saya kenalin kamu? Tapi yang baik ya kok. Ya iya, tuh masa pendetamu ngenalin yang gak baik. Orangnya takut Tuhan ya, tapi ya orangnya bertanggung jawab. Ya udahlah, coba kenalan dulu ya, siapa tahu bisa dekat ya. Jadi saya kasih tahu nomor WA-nya si perempuan ini. So kamu pendekatan ya. Saya sudah seperti kayak Yohanes Pembaptis meluruskan jalan bagi Yesus. Ayo kamu pendekatan. Setelah beberapa lama teman yang perempuan itu WA saya bilang gini, kok kayaknya teman Koko itu rada error ya. Kenapa emang? Marah-marah terus. Saya juga dimarah-marahin. Jadian juga belum, udah dimarah-marahin. Enggak mau kayak gini mah yang lain aja kok. Aduh kata saya itu. Ya udah saya telepon WA teman saya yang pria bilang gini. Mana teh kerneangan kabogoh kerneangan musuh. Kan kamu tuh harusnya memikat hatinya dong. Belum apa-apa kamu menunjukkan karakter kamu yang buruk. Terus siapa juga yang mau sama kamu? Kamu terek ngajak bobogohan, terek ngajak gelut. Akhirnya jadi nggak jadi kan. Kadang kita ini nggak sinkron. Apa yang kita lakukan menurut kita baik. Tapi menurut orang lain nggak baik. Apa yang menurut kita baik, menurut Tuhan tidak baik. Yang Tuhan suka adalah kekudusan kita. Tuhan lebih menyukai kasih setia daripada pengorbanan kita. Kita datang ke gereja aja udah pengorbanan, betul? Jam 7:30 ibadah, jam 6:30 saudara siap-siap. Jam 6:30 saudara siap-siap, jam 5:30 saudara bangun. Datang ke tempat ini saudara berkorban. Waktu, tenaga, belum transportasi, belum ongkos, belum kolektor dan sebagainya. Tuhan bukan tidak suka pengorbanan kita. Yang Tuhan lebih suka ialah kekudusan, kesalehan. Aku menyukai keset, artinya kesalehan lebih daripada pengorbanan-pengorbanan. Sekali lagi bukan Tuhan tidak suka pengorbanan kita. Tuhan suka. Tapi yang Tuhan lebih suka, kita hidup saleh. Yang mau katakan amin. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus bilang gini, celakalah kamu. Yang mana yang mau kita dengar? Berbahagialah atau celakalah? Dalam Matius pasal 5 khotbah Yesus di bukit, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Bahasa Inggrisnya bless, diberkatilah. Tapi ini kontradiksi ya. Celakalah, siapa yang celaka nih? Ahli Taurat, orang Farisi, hai orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi adas manis cintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yang mana diabaikan? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan. Yang mana yang harus dilakukan? Persepuluhan. Persepuluhan dari selasi adas manis cintan kamu bayar, tapi yang terpenting justru diabaikan. Dan Tuhan Yesus berkata yang satu harus dilakukan. Yang mana harus dilakukan? Persepuluhan. Sama-sama yuk katakan persepuluhan harus dilakukan. Sekali lagi biar makjil, persepuluhan harus dilakukan. Kok di sayap kanan aja yang ngomong, yang kiri gak mau nih gimana? Sekali lagi yuk, persepuluhan harus dilakukan. Nah gitu dong, boleh kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Tapi yang lain gak boleh diabaikan. Yang lain ini justru yang lebih penting nih. Bukan Tuhan tidak suka persepuluhan kita. Berarti dalam perjanjian baru Tuhan mensahkan bahwa persepuluhan masih berlaku. Maliaki pasal yang ketiga, bolehkah manusia menipu Allah? Menipu manusia aja udah dosa, apalagi menipu Allah. Namun kamu masih menipu aku, kata Tuhan. Dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus.
Dan Tuhan berfirman, kamu telah kena kutuk, tapi masih menipu juga. Ayo bawa persembahan persepuluhan. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru Tuhan Yesus menegaskan bahwa persepuluhan harus dilakukan. Oh berarti persepuluhan bisa dong pakai barang ya, pakai benda ya. Ini ahli Taurat, orang Farisi juga persepuluhannya dari selasih, adas manis, jintan. Berarti kita bisa bawa persembahan persepuluhan kita dari barang atau dari benda. Enggak dosa sih, cuma bikin repot saudara. Kalau setiap bulan Rian bawa persepuluhannya, bawa kangkung 1 ton. Ibu Betty bawa kelapa 1 ton. Pak Edi Ayo bawa semen 10 sak. Kan repot ya. Sebelum ada uang, manusia bertransaksi itu barter, tuker. Rian bawa kangkung nih, dia butuh kelapa. Dia datang sama Pak Edi. Punya kelapa enggak? Enggak punya. Datang Bu Betty, punya kelapa? Punya saya. Mau enggak tukar sama kangkung? Bu Betty bilang, saya lagi enggak butuh kangkung. Enggak bisa transaksi itu. Terus Rian nyari ini siapa yang mau ditukar dengan kangkungnya. Kalau enggak ada gimana? Maka diciptakan alat penukar namanya uang. Kita bisa bertransaksi kapan saja. Boleh enggak kita persepuluhannya bawa barang? Boleh, tapi kan bikin repot nanti. Tiap bulan ada yang bawa kangkung, bawa kelapa, belum juga Yesaya Maafin, bawa ternak 10 kambing. Astaga, nanti tiap awal bulan jemaatnya bingung, ini gereja atau pasar induk. Bayar listrik kan gak bisa bayar pakai kambing saudara. PLN bayar pakai kangkung gimana sih? Enggak mau kata. Pusing Pak Jajang bilang, aduh ini kangkung 1 ton gimana nih? Akhirnya udahlah bagi diaken aja semua. Diaken dipaksa beli semuanya. Tiap bulan diakennya pada menggerutu ya ini gara-gara sirian nih, asam urat tiap bulan naik terus. Yang lain jangan diabaikan. Orang Farisi ahli Taurat bisa membawa persepuluhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, kau ini munafik. Yang terpenting justru diabaikan. Kalau kita temukan orang munafik kan munabok. Di mata Tuhan munafik, di mata manusia orang saleh. Wih, bawa persepuluhan loh. Di mata Tuhan munafik. Orang-orang yang munafik Tuhan Yesus berkata engkau celaka. Bukan berbahagia. Apa yang terpenting dalam hukum Taurat? Yang pertama keadilan, hukum rohani, grace. Tuhan lebih menyukai hidup kita saleh, hidup kudus daripada persembahan persepuluhan, daripada seluruh pengorbanan kita. Bagaimana supaya kita hidup saleh? Dari kedua hukum inilah tergantung seluruh isi hukum Taurat, kitab Nabi sekarang kitab Injil. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan hati, jiwa, akal budi, kekuatan, dan kasihlah sesamamu. Yakobus bilang begini, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ini hukum yang sempurna nih, yang bisa memerdekakan orang. Yaitu hukum yang memerdekakan orang, dia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukan. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Hukum yang sempurna itu mengasihi Tuhan tidak cukup cuma dengan hati. Ketika saya bertobat, saya mulai rajin berdoa. Rajin ke gereja. Tapi pada waktu itu saya masih sekuler. Dan bisnis saya sering melakukan kolusi. Orang belanja 10 juta, bikin nota 15 juta. Buat uang rokoknya Pak. Belanja 20 juta, tulis notanya 30 juta. Karena banyak meja yang harus dikasih. Bagi saya silakan aja. Bahkan saya kasih nota kosong, tanda tangan, stempel, silakan kamu isi berapa aja. Tapi komit ya belanja sama toko saya. Seluruh instansi itu pasti belanja di toko saya. Saya berpikir mereka yang korupsi kok bukan saya. Umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan binasa bukan karena tidak suka berdoa. Bukan karena tidak suka ke gereja, tapi tidak mengenal Allah. Suatu kali Roh Kudus menegur saya. Kalau kamu bertobat itu tidak cukup cuma rajin berdoa, rajin ke gereja.
Kasih Tuhan juga ada segenap jiwa, dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Roh Kudus menegur saya dan besoknya juga saya langsung bertobat. Tidak mau lagi kolusi. Belanja 10 juta, tulis nota 10 juta. Tidak mau. Kalau suruh markup gak usah belanja. Omset toko saya langsung turun drastis tinggal 30%. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang dianiaya karena kebenaran. Karena kita melakukan kebenaran, kita mengalami aniaya. Diberkatilah, bless, orang yang rela dianiaya karena melakukan kebenaran. Sampai hari ini kakak saya yang melanjutkan usaha keluarga itu tidak mau KKN. Sekalipun tidak ada order. Berbahagialah. Buat apa kita sungguh-sungguh seperti sungguh-sungguh kepada Tuhan, di mata Tuhan kita ini munafik. Buat apa kita kelihatan saleh di hadapan manusia? Manusia tidak bisa menahan kita dari goncangan kehidupan. Cuma Tuhan Yesus. Beribadalah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Hidup saleh bukan cuma rajin berdoa, rajin ke gereja. Hidup saleh seluruh aspek hidup kita. Bahkan mengasihi Tuhan dengan akal budi. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan akal budi, kita pasti mau belajar firman Tuhan. Supaya kita bisa mengajar orang lain. Supaya orang lain juga bisa diberkati. Supaya orang lain juga bisa masuk surga. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti melayani pekerjaan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan kekuatan. Hukum yang memerdekakan bukan bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan saja. Hukum yang memerdekakan orang bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Kita gak suka digosipin, jangan gosipin orang. Kita gak suka dibohongin, jangan bohongin orang. Ini hukum yang memerdekakan. Yang Tuhan lebih suka daripada seluruh pengorbanan kita. Masing-masing kita sudah berkorban di mata Tuhan. Minimal kita hadir dalam ibadah juga itu sudah pengorbanan. Belum sebentar lagi kolekte diedarkan, itu pengorbanan lagi. Tuhan Yesus bilang gini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, tidak menerima firman-Nya, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Siapa tolak Yesus, tolak firman-Nya. Ini, tolak firman sama nolak Yesus. Kenapa nolak firman sama dengan nolak Yesus? Karena dia firman bersama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Tolak firmannya sama juga nolak pribadinya. Kalau Pak Jajang bikin aturan untuk jadi seorang pengerja, ini aturan ini 1, 2, 3 sampai 10. Dan kita mau jadi pengerja tapi kita gak mau menerima aturannya. Pak, saya mau lakukan nomor 8 sampai 10 aja. Nolak aturan yang ditetapkan Pak Jajang sama juga nolak Pak Jajang. Siapa tolak firman sama nolak Yesus. Orang yang menolak firman sudah ada hakimnya. Siapa yang jadi hakim? Yesus datang menyelamatkan manusia. Yang jadi hakim siapa? Ya firman-Nya. Contoh, Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya, tidak binasa. Yang tidak percaya, binasa, kan sudah ada hakimnya. Siapa yang menabur, dia menuai. Sudah nabur belum? Belum, sudah ada hakimnya. Kita tidak menuai. Siapa mengampuni kesalahan orang, kesalahannya juga diampuni. Sudah mengampuni kesalahan orang? Waduh, gak bisa Tuhan. Kalau boleh angkat aja cepat-cepat ke surga. Sudah ada hakimnya, kesalahan kita juga tidak diampuni. Dan itu juga yang akan jadi hakimnya di akhir zaman. Bagaimana Tuhan menghakimi seorang bisa masuk surga atau dia menuju kebinasaan. Tuhan menghakimi bukan berdasarkan muka. Tuhan menghakimi berdasarkan hukum yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau kita kendarai mobil, terus kita lewat hutan, kebun sawit, kita berhenti parkir mobil. Tiba-tiba ada polisi lalu lintas juga. Tiba-tiba stop
Dan dia berkata, kamu saya tilang ya. Loh, saya melanggar apa Pak Polisi? Ini kan gak boleh parkir. Ada tandanya nggak boleh parkir? Kalau nggak ada tandanya kan kita nggak bisa dihukum. Bagaimana Tuhan bisa menghakimi setiap manusia? Berdasarkan hukum yang dia sudah tegakkan. Hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang memerdekakan itu bukan cuma mengasihi Tuhan dengan hati. Ini yang memerdekakan kita. Jadi apa yang disukai Tuhan sebenarnya harus kita sukai juga. Karena ini kan untuk nasib kita juga. Untuk keselamatan kita juga. Tuhan lebih menyukai kekudusan, kesalehan kita. Sebenarnya kesalehan itu harus jadi kesukaan kita juga. Karena nasib kita di situ juga. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tuhan lebih lagi menyukai. Yang terpenting dari pengorbanan kita, itu belas kasihan. Seorang perwira Kapernaum, dia dengar Yesus bisa bikin mujizat. Kebetulan Yesus datang di daerahnya. Dan dia memiliki seorang hamba yang sakit. Dia sujud di hadapan Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, hambaku sakit dan sangat menderita. Dan tua-tua Yahudi berkata, dia layak engkau tolong. Karena dia membantu pembangunan rumah ibadah kita. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkan hambamu. I will come. Tapi perwira Kapernaum ini tahu adat istiadat Yahudi gak boleh bergaul dengan orang tak bersunat, orang kafir. Duduk semeja aja, makan bersama aja udah haram hukumnya itu. Perwira Kapernaum ini seorang perwira Romawi. Pada waktu itu Israel sedang dijajah oleh Romawi kan. Maka Pontius Pilatus jadi gubernurnya. Jadi si perwira ini berkata, Tuhan aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata hambaku akan sembuh. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata pada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kagum Tuhan Yesus. Wah, gak pernah menjumpai orang punya iman yang sebesar ini nih. Apa di Israel tidak ada orang yang beriman? Bartimius seorang pengemis dan buta, dia tidak pernah melihat mujizat. Tapi dia mendengar Yesus sanggup bikin mujizat. Ketika Yesus lewat di Yeriko, dia berteriak, Yesus anak Daud kasihani aku. Semakin keras dia berteriak, Yesus anak Daud kasihani aku. Sampai Tuhan Yesus berhenti dan panggil Bartimius. Apa yang kamu mau aku lakukan untukmu? Rabuni, aku ingin melihat. Jadilah Bartimius melihat. Yosua pernah menahan matahari supaya tidak bergerak. Sampai dia mengalahkan bangsa Midian. Bartimius seorang pengemis yang buta. Bukan hanya menahan matahari. Dia menahan pencipta matahari. Lebih besar lagi imannya. Mungkin kita tidak punya iman sebesar Bartimius. Seorang wanita sakit pendarahan. Dia berpikir asalku jamah saja jubah-jubahnya aku akan sembuh. Dan dia lakukan itu. Seketika itu juga sembuh sakitnya. Apa itu bukan orang beriman? Tapi semuanya beriman untuk dirinya sendiri. Pulihkan aku. Berkati aku. Kita berbangga kalau kita bisa menarik mujizat Tuhan dengan iman kita. Tapi iman yang besar menurut Tuhan ketika kita mengupayakan kesembuhan untuk orang lain. Si perwira Kapernaum ini senturion, punya 100 prajurit di bawah komandonya. Untuk prajuritnya satu sakit atau mati sekalipun, dia bisa rekrut 10 lagi prajurit yang lebih sehat. Gak perlu merendahkan diri di hadapan banyak orang, mengusahakan kesembuhan untuk orang lain yang notabene seorang pelayan, seorang hambanya. Maka Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah menjumpai iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel. Yang Tuhan lebih menyukai ialah kita punya belas kasihan kepada orang lain. Ini hukum yang memerdekakan orang. Ketika aku sakit, kau tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kau tidak beri aku minum.
Ketika ku telanjang, kau tidak beri aku pakaian. Ketika ku sakit dan dalam penjara, kau tidak kunjungi dan melawat aku. Orang itu berkata, kapan aku melihat engkau Yesus lapar, aku tidak beri kau makan, dan seterusnya. Karena kau tidak lakukan untuk seorang yang hina ini, kau tidak juga lakukan untuk aku. Campakkanlah ke dalam api kekal. Di ayat yang ke-11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur barat duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kira-kira di mana ini tempatnya? Neraka. Siapa yang dilemparin ke neraka? Anak-anak kerajaan. Siapa anak-anak kerajaan? Dia mengaku orang percaya. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang ngomong masih kita ragukan, sebenarnya kita iman sama siapa sih? Saudara percaya Tuhan Yesus, amin. Akulah jalan, akulah kebenaran. Apa yang diajarkan itu benar. Kalau kita sudah meragukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sebenarnya kita imannya sama siapa? Maka yang ketiga, yang lebih penting, yang lebih Tuhan sukai daripada seluruh pengorbanan kita, ialah iman, pistis, kesetiaan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Tuhan suka pengorbanan kita. Tapi lebih Tuhan suka kita masih beriman sama Dia. Bukan hanya kebiasaan, bukan hanya rutin. Ibrani 11 ayat keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kenapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan? Bukan karena jenis persembahannya. Kain itu petani, dia mempersembahkan hasil pertaniannya. Habel itu peternak, dia mempersembahkan hasil ternaknya. Kenapa Tuhan lebih suka dan korban Habel itu lebih baik di mata Tuhan? Karena iman. Berarti Kain mempersembahkan korban bukan karena iman lagi. Karena kebiasaan. Iman sama siapa sih? Kita beriman sama siapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya kepada anak yang tunggal ini, Tuhan Yesus tidak binasa. Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi semua persembahan kita, ibadah kita juga kita lakukan kepada siapa? Tuhan Yesus. Maka Yudas berkata kita harus berjuang mempertahankan iman kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Paulus bilang gini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kenapa banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun hidupnya gak berubah? Kalau dia gak ke gereja mah wajar. Pertanyaannya kok dia rajin ya ke gereja ya, tapi kenapa hidupnya gak berubah? Karena dilakukannya tanpa iman lagi. Cuma kegiatan rutin. Poe naon ayeuna teh nya? Sabtu. Suka gereja deui isukan. Datang ke gereja pikirannya kemana tuh, dia main handphone. Maka mereka memungkiri kekuatan ibadah. Dia datang, sudah banyak korban yang dipersembahkan tuh. Datang di sebuah ibadah tapi pulang tidak sama. Tetap sama hidupnya. Bertahun-tahun tetap sama. Karena mereka mendirikan kebenaran sendiri. Saya sudah menyukakan hati Tuhan. Yang Tuhan, bukan Tuhan tidak suka pengorbanan kita. Tuhan lebih suka kita melakukannya karena iman. Karena Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Dan Tuhan lebih suka pengenalan. Lebih daripada korban bakaran kita. Korban bakaran ini untuk membangun persekutuan. Korban bakaran juga untuk penebus salah. Korban bakaran juga untuk penghapus dosa. Dalam kitab Hosea, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Dan katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan. Sehingga kami mendapat yang baik. Tuhan suka kalau kita mengaku salah. Mau 1000 kali kita berdosa terus kita akui, Tuhan aku salah, ampuni aku. Allah setia dan adil. Dia mengampuni semua dosa yang kita akui. Tapi Tuhan lebih suka kalau kita bertobat. Berhenti berbuat salah. Tuhan, aku berdosa kepadamu. Saya biasa doa 1 jam, sekarang saya tambah 2 jam. Tambah lagi dengan puasa, ampuni kesalahanku. Tuhan senang kita mengakui itu. Tapi lebih Tuhan suka kita bertobat. Berhenti berbuat dosa. Tuhan lebih menyukai pengenalan, understanding bahwa apa yang Tuhan sukai, hidup saleh. Bukan korban sembelihan, bukan hanya korban bakaran. Baru kita dipulihkan sehingga kami mendapat yang baik. Apa sih definisi bertobat? Dalam Kisah Rasul 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Jadi definisi bertobat itu bukan menangis menyesal. Tapi berbalik. Dari gelap kepada terang. Dikuasai iblis sekarang dikuasai Allah. Itu baru bertobat. Bukan cuma korban bakaran. Setiap hari kita mesbah, Tuhan ampuni semua kesalahanku. Hari ini aku ribut dengan pasangan. Aduh, mulutku Tuhan mengata-ngatai orang. Aduh, ampuni aku gak sabar. Tuhan senang itu. Tapi Tuhan lebih senang kita bertobat. Sama-sama katakan bertobat. Orang yang berbalik dari gelap kepada terang, mereka berhak mendapat pengampunan dosa. Pengampunan dosa bahasa aslinya itu aphesis, artinya apa? Freedom. Orang yang sungguh berbalik dari gelap kepada terang, dia akan mengalami namanya bebas. Bebas masalah ekonomi, bebas dari semua pergumulan. Dan aphesis juga artinya deliverance, kelepasan. Lepas dari kutuk dosa orang tua, nenek moyang. Dulu nenek moyangnya sakit A, turun orang tuanya sama sakit A, anaknya juga sakit A. Pernah saudara temukan kayak gitu? Orang yang bertobat dia akan mengalami deliverance, kelepasan. Mendapat forgiveness, pengampunan. Dan sampai mengalami namanya liberty, merdeka. Hukum yang memerdekakan orang. Semua merdeka di semua pergumulan. Dan juga remission. Remisi. Remission of sins. Setiap hari raya keagamaan narapidana yang beragama tertentu mendapat potongan masa hukuman. 17 Agustus ribuan narapidana dapat masa potongan hukuman. Ketika kita mengampuni dosa, kita akui dosa kita. Allah setia dan adil, dia ampuni dosa kita. Mau semerah apapun dosa kita, Tuhan hapuskan. Tapi konsekuensi dosa tetap kita harus terima. Karena Mazmur pasal ke-99 berkata, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Kalau orang dunia bilang hukum karma, kita bilang hukum tabur tuai.
Orang dunia bilang hukum karma. Dosa dihapuskan. Konsekuensi perbuatan kita harus tertanggung. 10 kali kita berdosa, 10 kali juga kita tuai. Tapi ketika kita bertobat, dapat remisi. Tahun 2014, teman kantor ngajak saya, Pak, kita beli anjing yuk sama-sama. Buat apa? Kali-kali kita jalan pagi bawa anjing. Saya nggak suka anjing, saya bilang. Pernah 3 kali punya 3 ekor anjing di rumah, 3-tiganya nggak suka saya. Anjing kan menyambut tuannya ya, siapa yang datang kan, merangkul-rangkul celana, saya tendang. Saya pulang masukin mobil, dia naik ke pintu gitu, baret kan pintunya. Ya teh, 3-tiganya nggak suka saya. Ayolah Pak, kebetulan staf kantor kita ini kakeknya jual beli anjing. Memang Bapak mau beli anjing apa? Saya beli pudel Pak. Kurang keren jalan bawa pudel. Cuma gini. Kalau saya anjing herder, keren kan? Ya udah beli herder. Ada anjing herder? Ada. Berapa harganya? 3,5 juta. Wah mahal banget. Ini dengan suratnya loh. Nggak mau. Tawar sama saya. 1,5 juta. Nggak bisa kok. Nggak mau. 1,5 juta mau. Ya udahlah karena teman kantor, ya dikasih. Coba lihat fotonya. Masih di kandungan kok. Pantesan murah. Jadi kudu inden sudah beli anjing. Kapan lahiran? Bulan depan. Sementara teman saya udah serah terima anjing, saya masih nunggu anjing lahiran. Bulan depan dia kasih fotonya. Koinus mau pilih yang mana? Pada merem semua pada begini, gimana milihnya ya? Pokoknya yang jantan nggak tahu banyak warna kuning. Kapan anjingnya bisa saya ambil? 4 bulan lagi. Astaga lama banget. Emang Koinus mau suapin anjing itu? Gitu kata saya nggak ngerti. Ya udah daripada repot nyuapin anjing, udah saya tunggu 4 bulan. Teman saya udah jalan-jalan bawa anjing, saya masih nunggu anjing datang. 4 bulan kemudian dianterin di kantor. 7 kilo. Waduh, saya bawa ke rumah, lari sana, lari sini. Anjing itu lucu sekali. Itu setiap hari nunggu jam kantor 4:30. Saya lebih rindu ketemu anjing daripada ketemu istri saya. Setelah penat di kantor kan anjing merangkul gitu. Aduh kayaknya jiwa tuh tenang gitu ya. Istri aja belum dipeluk, anjing udah dipeluk-peluk sama saya. Baru 1 minggu di rumah saya dia jatuh dari lantai 3 ke lantai 2. Kena tulang belakangnya. Lumpuh. Udah dibawa ke dokter hewan si A, si B, si C nggak sembuh. Udah disuntik, udah diterapi, ditarik-tarik. Gak bisa juga. Saya sudah doakan dalam nama Yesus kau berdiri sembuh. Gak pernah berdiri. Olesi minyak. Didoakan, dipuasakan. Gak pernah bisa sembuh. Karena dia lumpuh. Dia buang air kan setiap hari basah. Saya bangun pagi saja tubuh badannya udah basah. Saya angkat anjing itu. Siram air hangat. Beli lap, kadang pakai hair dryer. Beresin kandangnya. Pagi 1,5 jam ngurus anjing. Pulang kantor, udah basah lagi. 1,5 jam lagi ngurus anjing. Lama-lama anjing itu semakin besar, 30 kilo. Cuma saya doang yang bisa ngangkat. Anjing itu gak bisa berdiri. Dulu saya penyiksa anjing. Akhirnya 2 tahun disiksa anjing. Karena apa yang ditabur orang, itu juga kan dituainya. Jangan menganggap remeh Tuhan. Bebas berbuat dosa nanti tinggal minta ampun. Allah setia dan adil. Dia setia tapi adil. Apa yang ditabur orang, itu kan dituainya. Sampai matinya anjing itu gak pernah berdiri.
Ketika kita bertobat dapat remisi. Berapa banyak remisinya urusan Tuhan? Tugas kita bertobat aja. Nanti kita akan mengalami liberty, merdeka sesungguhnya. Banyak orang ibadah gak sinkron dengan Tuhan. Ibadah kita tentukan ibadahnya. Tuh Tuhan, saya mau rajin berdoa, udah ke gereja kurang naon deh. Kok mau orang mah perpuluhan eta mentek? Maksudnya bukan di GB Lembang ya. Di Bandung ini. Kenapa ngomong Bandung? Karena khotbahnya lagi di Lembang. Nanti di Bandung ngomong di Lembang nolobang gitu. Wah, jadi nggak saling tersinggung ya. Pemusik boleh siapkan diri. Maka Paulus bilang gini, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yuk kita mengucap syukur, tapi tidak cukup hanya mengucap syukur. Kita harus beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Bukan menurut cara kita. Kadang kita mendirikan kebenaran sendiri. Kita merasa kita ini sudah benar di mata Tuhan. Belum tentu tapi di mata Tuhan. Jadi bukan Tuhan tidak suka korban sembelihan. Bukan Tuhan tidak suka pengorbanan kita. Bukan Tuhan tidak suka korban bakaran penebus dosa kita. Yang Tuhan lebih suka kalau kita hidup saleh. Yang Tuhan lebih suka kalau kita bertobat. Jadi apa yang Tuhan lebih suka? Hidup kudus. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.